Jumpa lagi bersama Cocok Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-12. Langsung saja. Banyak jerawat mikirin Mbak Puput dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan di siang hari, lalu terlihat seseorang yang memegang perutnya yang lapar. Ternyata itu adalah Yang Yu, dan ia pun berkata, lapar sekali, aku ingin tahu apa yang mereka sajikan. Sambil ia menunggu makanan di meja itu. Lalu seseorang pun datang sambil berkata, Yang Mulia. Ternyata itu adalah Drago yang membawa makanan dan minuman. Lalu ia pun berkata lagi, maafkan saya Yang Mulia, di dapur sedang kekurangan tenaga, jadi saya bawakan ini. Maaf sudah menunggu, ini adalah menu hari ini, ikan daun bawang dan nasi. Sambil ia meletakkan makanan itu di hadapan Yang Yu, dan kita diperlihatkan makanan itu yang sangat sederhana. Dan di sana Drago pun berkata, nikmati hidangan Anda Yang Mulia. Lalu Yang Yu pun berkata, tunggu sebentar. Di sana Drago pun terkejut bergumam, apa aku ketahuan? Lalu Yang Yu pun berkata, makanan hari ini kamu yang memasaknya. Drago pun menjawab, iya Yang Mulia. Kenapa Anda bisa tahu? Sambil Yang Yu pun mengambil sedikit makanan itu dan memakannya. Di sana ia pun berkata, tentu saja ini dimasak dengan sangat baik. Rasa ikan ini seperti dari kampung halamanku. Aku sangat rindu. Sambil terlihat Drago di sana yang berkata, Yang Mulia, itu hanya makanan biasa. Saya bukan koki yang handal. Lalu Yang Yu pun berkata, jangan terlalu rendah hati. Jika kau ingin bekerja untukku di istana, aku bisa menghubungkanmu dengan koki kerajaan. Mereka bisa belajar 1 atau 2 hal tentang masakan rumahan. Sambil terlihat Drago di sana yang gemetar. Lalu di sisi Yang Yu, ia pun menuangkan minuman itu sambil berkata, 1 gigitan daging ini cocok dengan anggur. Sambil ia akan meminum anggur itu, dan Drago di sana pun bergumam, tunggu, dia benar-benar tidak tahu. Sambil ia memandangi Yang Yu yang akan meminum itu, dan tiba-tiba terlihat sebuah gerakan yang sangat cepat. Ternyata itu adalah Drago yang mengambil gelas dari Yang Yu, dan Drago pun berkata, Yang Mulia, Anda tidak boleh minum ini. Sambil ia membuang gelas itu di lantai. Lalu Yang Yu pun berkata, kenapa tidak? Kecuali kalau anggur ini diracuni. Lalu Drago di sana pun ketakutan berkata, ada obat pencahar di dalam anggur Yang Mulia. Sambil ia bersujud di sana. Lalu ia pun berkata lagi, maafkan saya Yang Mulia, bunuh saya dan selesaikan masalah ini. Sambil ia bersujud di hadapan Yang Yu. Lalu Yang Yu pun berkata, jika kau ingin menyakitiku, kau harusnya membiarkanku meminum anggur itu kan? Katakan padaku apa yang telah terjadi. Ayolah, katakan. Sambil terlihat Drago di sana yang gemetar, dan ia pun memandangi gelas pecah itu berkata, ini bukan obat pencahar. Asap hitam ini benar-benar racun Yang Mulia. Sambil ia melihat asap hitam dari minuman itu, lalu Yang Yu pun berkata, sepertinya keadilanmu tinggi. Tampaknya mastermu tidak cocok. Sambil terlihat makanan dan minuman itu yang masih di meja, Drago pun berkata, maafkan saya Yang Mulia, saya dijadikan alat untuk meracuni Anda. Yang Yu pun berkata, aku tahu siapa itu, si Duster kan? Lalu Drago pun menjawab, Yang Mulia tahu, dia bukan orang jahat Yang Mulia. Saya berharap Yang Mulia bisa memaafkannya. Lalu Yang Yu pun berkata, ya, orang baik tidak akan meracuni dan membunuh kaisar negaramu. Tidak, ini bukan pengkhianatan, ini terakhir kalinya. Lalu Drago pun berkata, terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Dan Yang Yu pun berkata, berdiri kau Drago kan? Dusty sepertinya tidak menghargai nilaimu. Jika aku mati, kau akan dituduh melakukan pembunuhan raja. Kenapa kau masih melindunginya? Rolandku sering berkata, jika kau adalah orang yang jujur. Di sana Drago pun menjawab, Yang Mulia, tidak bisakah saya mengatakannya? Lalu Yang Yu pun berkata, terserah. Kau dan rahasia sialanmu pergi ambil anggur sana. Dan di sana Drago pun berkata, baik Yang Mulia. Ngomong-ngomong Yang Mulia, saya baru saja melihat undangan di meja Master Sekte. Anda diundang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun yang ke-60-nya. Lalu Yang Yu pun berkata, benarkah? Sepertinya seru. Di sana Drago pun berkata, Anda harus datang. Makanan dan anggurnya luar biasa, dibuat oleh Kaisar Anggur sendiri. Yang Yu pun menjawab, aku cinta anggur. Tentu.
Lalu selang 3 hari kemudian kita diperlihatkan kembang api yang sangat besar di sana, dan seseorang yang datang berkata, "Tuan Dusty, lama tidak bertemu," dan itu adalah Kaisar Anggur. Lalu di sana Tuan Dusty pun berkata, "Orang tua ini merasa terhormat jika Anda bisa datang dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Hari ini adalah ulang tahunku, mohon nikmati, makan, minum, bergembiralah," sambil ia memasuki tempat itu. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang berlari, dan ia pun berkata, "Yang mulia, silahkan lewat sini." Ternyata Yang Yu pun menghadiri acara ulang tahun dari Master Dusty itu. Sambil kita diperlihatkan Master Anggur di sana yang melirik bergumam, "Oh, Kaisar dari kerajaan Xia yang agung di sini." Lalu kita diperlihatkan Roland di sana yang bergumam, "Aneh, mengapa detak jantungku berdebar kencang melihatnya?" Sambil kita diperlihatkan juga Duster di sana yang bergumam, Kaisar anjing ini di depan Rolandku." Sambil terlihat juga Master Dusty di sana yang bergumam, "Yang mulia datang ke sini sangat memberiku rasa hormat. Ini bagus." Sambil terlihat Yang Yu di sana yang berjalan, dan orang-orang di sana pun menyapanya. Lalu Tuan Dusty itu pun menyambut Yang Yu sambil berkata, "Anda datang Yang mulia. Sebelum uji coba, tolong jaga tuan ini di ulang tahun ke-60-nya. Lalu Yang Yu pun berkata, "Tentu saja, sebelum uji coba dimulai, saya di sini mengucapkan selamat ulang tahun Master Dusty." Di sana Master Dusty pun menjawab, "Bagus, bagus. Terima kasih Yang mulia. Tolong minumlah anggur." Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang berjalan melewati Roland. Lalu Roland di sana pun merasakan sesuatu. Ternyata Yang Yu pun berkedip sebelah mata ke arah Roland. Sambil terlihat Roland di sana yang grogi, dan ia pun senyum-senyum sendiri. Lalu Master Dusty pun berkata, "Ayo, sajikan anggurnya." Sambil terlihat beberapa orang yang membawa beberapa botol anggur. Di sana Kaisar Anggur pun berkata, "Tuan Dusty, hari ini saya akan memperkenalkan Anda anggur yang terkenal dari rumah anggur rahasia saya. Anggur suci Raja Monyet, buatanku yang sempurna, nikmat sekali." Lalu Tuan Dusty pun menjawab, "Anggur Raja Monyet itu di tanganku, ini hadiah yang bagus." Sambil Kaisar Anggur itu pun tertawa berkata, "Tentu saja, apa artinya teman bagiku kan? Mari semua minum." Sambil kita diperlihatkan acara ulang tahun itu yang meriah. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gentong besar anggur di sana. Ternyata gentong itu pun diminum sendiri oleh Raja Anggur itu. Lalu ia pun tertawa berkata, "Sangat menyegarkan, aku bisa minum 1 gentong lagi." Sambil terlihat Yang Yu di sana yang bergumam, "Orang itu beneran bisa minum, apakah dia tidak bisa mabuk?" Sambil kita diperlihatkan Roland di sana yang berkata, "Senior, jika Anda tetap minum seperti itu, kami tidak akan kebagian." Sambil Raja itu pun terkejut memandangi Roland. Lalu ia pun berkata, Salahku, kau sangat bijak gadis kecil. Anak baik, ini segel surgawi tingkat dewa yang disebut segel Rongtian. Kau pantas untuk mendapatkannya." Sambil ia memberikan segel itu kepada Roland. Lalu Roland di sana pun tersenyum berkata, "Wow, terima kasih senior." Dan Master Dusty di sana pun berkata, "Kaisar Anggur, bagikan minuman Anda. Mari kita minum bersama-sama. Mari biarkan orang tua ini menemani kalian sembari minum." Lalu Kaisar Anggur itu pun menjawab, "Aku tidak tahu jika itu kalian tetap minum bersama teman adalah yang terbaik. Minumlah." Sambil ia membawa gentongnya itu, dan Yang Yu pun berkata, "Tentu saja, aku akan minum juga." Sambil mereka bersulang di sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan malam yang semakin larut. Lalu Kaisar Anggur pun memandangi Yang Yu berkata, "Yang mulia, dari Kaisar menjadi yang lain, meskipun hanya gelar, saya dengar sedikit rumor jika Anda adalah Master Jimat Langka. Apakah itu benar?" Dan Yang Yu di sana pun menjawab, "Benar, aku berada di tingkat 3. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang berbisik, "Tunggu, Yang mulia juga seorang Master Jimat tingkat 3. Aku bahkan mendengar rumor aneh, Yang mulia hanya membutuhkan 1 malam untuk mencapai tingkat itu." Lalu Kaisar Anggur pun berkata lagi, "Anda benar-benar diberkati oleh surga, Yang mulia. Bakat seperti itu sangatlah langka." Lalu Yang Yu pun berkata, "Tentu saja, tetapi itu semua untuk kebaikan negara Xia yang agung ini, bukan? Namun
ada beberapa orang bodoh yang masih mencoba membahayakan kaisar mereka hanya untuk alasan sepele. Sambil ia menyindir Daster di sana, lalu di sisi Daster ia pun berkata, kaisar bangsat, lihat kaisar anjing berkudis ini, aku akan permalukan dia. Sambil ia menuju ke arah Master Dusty ayahnya itu, lalu ia pun berkata, ayah, saya punya hadiah untuk ulang tahun Anda. Lalu Master Dusty pun menjawab, oh apa itu? Sambil kita diperlihatkan tangan Daster yang mengeluarkan aura kehitaman, dan ia pun berkata, ayah, lihat ini adalah bendera murka kerajaan kaisar yang kudapatkan saat percobaan di reruntuhan. Sambil ia akan menghadiahi ayahnya itu bendera murka kerajaan, lalu kita diperlihatkan Master Dusty yang berkata, oh Daster, bagus, akan kuterima. Sambil kita diperlihatkan Master Anggur yang berkata, sepertinya anak Pak Tua ini cukup berbakat juga. Sambil terlihat juga beberapa murid di sana yang terkejut berkata, itu adalah sebuah harta karun kaisar. Saudara Daster sangat berbakat dalam kehidupan, keberuntungan, memainkan peran penting juga. Sambil terlihat lagi Daster di sana yang tersenyum bergumam, mari kita lihat bagaimana kau akan bersaing denganku. Harta karun negara Sia yang agung itu kosong dan terpancil. Sesuatu seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan dengan sukarela. Tapi tiba-tiba dari kejauhan seseorang pun berkata, hari ini adalah ulang tahun Tuan Dusty. Bagaimana bisa jimat surgawi mengabaikannya? Lalu Yang Yu pun bergumam, oh itu terdengar familiar. Apakah lintah itu di sini? Sambil ia melirik ke arah suara itu, lalu kita diperlihatkan sebuah kotakan yang dibawa seseorang. Ternyata itu adalah Master Xian Feng, dan ia pun berkata, Master Sekte Xian Feng di sini membawa hadiah. Lalu Master Dusty pun berkata, Master Sekte Feng, selamat datang. Aula jimat surgawi telah memberkati saya dengan kehadirannya. Sambil terlihat Yang Yu di sana yang bergumam, tidak kusangka jika Master Sekte Dusty mengundangnya ke sini. Sepertinya aku sedikit terburu-buru dalam pilihanku. Lalu Master Feng di sana pun berkata, Tuan Dusty, kali ini saya membawakan barang impian Anda. Lalu Master Dusty pun terkejut berkata, barang impianku? Apa itu? Dan Master Feng pun menjawab, benar Pak Tua, hadiahku adalah ini. Sambil kita diperlihatkan sebuah pil yang beraura membara keemasan di sana. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang terkejut berkata, itu adalah pil kaisar. Itu bisa membuat semua orang menembus tingkat kaisar menjadi tingkat selanjutnya. Pil tingkat ke-6 ini lebih berharga daripada pil tingkat ke-7 karena kesulitan pembuatannya. Lalu Yang Yu pun bergumam, ini membuktikan jika pil kaisar sangat langka dan sangat dicari. Dan hari ini barang tersebut diberikan sebagai hadiah ulang tahun. Dengan pil ini, selama Master Sekte Dusty kembali ke perasingan untuk berlatih, dia pasti akan menembus melebihi tingkat kaisar. Sambil kita diperlihatkan Master Dusty di sana yang berkata, terima kasih Master Feng, terima kasih. Dan di sana Daster pun bergumam, sepertinya benderaku kalah dari ketua sekte jimat surgawi, tapi ini bukanlah hal yang buruk bagiku. Lalu Master Dusty di sana pun berkata, semuanya silahkan duduk. Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, jangan-jangan sang kaisar sendiri tidak membawa hadiah. Ternyata itu adalah Daster. Sambil ia dipandangi oleh Master Dusty ayahnya, lalu Master Dusty pun berkata, Daster, jaga omonganmu, jangan bicara kasar kepada yang mulia. Dan Yang Yu pun berkata, tidak apa, biarkan anakmu melanjutkannya, aku juga ingin mendengarnya juga. Sambil terlihat Daster di sana yang berkata lagi, ayah, aku telah salah. Tetapi sebagai kaisar negara ini, dia seharusnya membawa hadiah yang lebih luar biasa daripada kami orang biasa. Jika tidak, di mana sang kaisar menaruh mukanya? Sambil terlihat juga Master Feng yang berkata, yang mulia, apakah Anda menyiapkan sesuatu untuk Pak Tua Dusty? Lalu Yang Yu pun tersenyum berkata, tentu saja, dasar kalian rubah licik, aku menyiapkan lebih dari itu tahu. Lalu di sana Daster pun tersenyum berkata, karena ini adalah hadiah dari keluarga kekaisaran, itu tidak akan lebih buruk dari barang magis barusan kan? Lalu Yang Yu pun menjawab, barang magis?
jangan kurang ajar, seakan aku akan memberikan barang seperti itu barang murahan. Lalu Master Feng di sana pun berkata, oh, lalu itu sesuatu yang lebih baik dari senjata tingkat kaisar. Aku penasaran apa itu. Jika aku tidak salah, tidak ada sesuatu di harta karun kaisar sekarang. Hahaha, sambil ia meremehkan Yang Yu itu. Lalu Duster pun berkata lagi, Master Sekte, bagaimana bisa sang kaisar bohong? Karena dia sudah mengatakannya, jika dia tidak mengaku, dia akan menjadi pembohong dan kehilangan muka. Hahaha. Lalu kita diperlihatkan Kaisar Anggur yang melirik ke arah Duster, dan ia pun berkata, sepertinya aku salah tentang bakat Duster, tetap seperti ini dan dia akan menderita di masa depan. Sambil terlihat Duster di sana yang berkata lagi, Master Sekte, apakah kau lupa Yang Mulia adalah pemilik dari pedang ilahi kan? Mungkin Yang Mulia akan memberikan pedangnya ke ayahku. Sambil Master Dusty di sana pun marah berkata, diamlah, aku tidak akan mentolerir rasa tidak hormat terang-terangan kepada sang kaisar di perjamuanku hari ini. Kau tidak sopan, Duster. Ya, Yang Mulia, saya mohon maafkanlah anak saya yang bodoh ini. Lalu Yang Yu pun berkata, ya, dia mengatakan poin yang bagus dan aku membawa hadiahnya. Sambil kita diperlihatkan Master Dusty yang memandangi Yang Yu bergumam, aku tidak bisa melihatnya, Yang Mulia menjadi terlalu agresif. Lalu seseorang murid di sana pun berkata, hei, mungkin Yang Mulia akan memberikan sesuatu yang sangat langka, siapa yang tahu? Dan teman di sampingnya pun berkata, ya, mereka tidak memanggilnya Kaisar Sinting tanpa alasan. Yang Mulia pasti merencanakan sesuatu. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang berkata, dengarlah, hari ini aku akan membiarkan kalian melihat apa impian sejati itu. Lalu Roland pun berkata, tunggu, apakah dia benar-benar akan memberikan pedang ilahinya? Di sana Kaisar Anggur pun menjawab, diamlah bocah, amati dan perhatikan. Sambil kita diperlihatkan Yang Yu di sana yang serius berkata, keluarlah segel binatangku. Sambil ia mengarahkan tangannya ke atas dengan aura membara, dan kita diperlihatkan segel tingkatan kaisar, yaitu segel binatang ajaib 9 kekuasaan. Sambil terlihat Kaisar Anggur di sana yang terkejut berkata, itu adalah cetakan binatang buas. Lalu di sisi mereka pun semua terkejut memandangi segel itu. Lalu Yang Yu pun memberikan segel itu sambil berkata, ini ambillah, aku tidak perlu barang ini, kau boleh memilikinya sebagai hadiah. Demi menebus tingkatan kaisar dan penguasa, seseorang membutuhkan relik yang cocok dengan wibawanya. Lalu di sisi Master Dusty, ia pun terkejut berkata, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda benar-benar memberikan orang tua ini benda berharga seperti itu, Yang Mulia? Dan di sana Roland pun berkata, senior, apakah sebuah relik lebih baik daripada senjata magis dan pil jika digabungkan? Lalu Kaisar Anggur pun menjawab, dalam hal kelangkaan, keduanya tidak bisa dibandingkan. Pil bisa hilang jika dikonsumsi, tapi segel binatang ini adalah benda kelas relik. Ini bernilai setidaknya beberapa senjata magis di tingkatan yang sama. Lalu seseorang murid di sana pun berkata, hei, aku mendengar cerita tentang itu. Seseorang yang menggunakan segel kekuasaan bisa memimpin kerajaan. Dan temannya pun berkata, apakah itu benar-benar hebat? Lalu temannya pun menjawab, apa yang kau katakan? Apakah kau pernah melihat relik sebelumnya? Aku belum. Aku telah melihat ratusan senjata magis, tetapi bukan relik. Siapa tahu apa yang bisa dilakukan dengan benda itu? Lalu temannya pun menjawab, oke, kupikir aku paham mengapa dia disebut Kaisar Sinting. Dia benar-benar sinting. Sambil kita diperlihatkan Duster di sana yang terbengung bergumam, bagaimana mungkin, di mana dia mendapatkan relik seperti itu dari Kaisar yang dulu lagi? Sambil ia memandangi Yang Yu yang memberikan relik itu kepada ayahnya, Yang Yu pun berkata, kau tahu aku tidak suka basa-basi. Pak Tua, ambil ini, kau akan menjadi yang terkuat di kerajaan Xia yang agung ini jika kau melakukannya. Di sana Master Dusty pun berkata, Yang Mulia, saya tak tahu harus berkata apa. Sambil kita diperlihatkan Master Anggur itu yang memandangi Yang Yu bergumam, sekarang dia adalah monster yang sebenarnya sembunyi di balik kulit kaisar muda.
taktik yang sangat jahat dalam memanipulasi psikolog. Dia akan melakukan yang terbaik untuk memerintah negaranya. Tetap saja aku tak pernah berpikir seseorang seperti itu bisa memiliki relik tingkat kaisar. Siapa tahu apa rahasia yang dimilikinya selain pedang ilahinya. Sambil terlihat Tuan Dusty di sana yang berkata, "Terima kasih Yang Mulia, saya akan menghargai hadiah ini dengan baik." Yang Yu pun menjawab, "Terimalah dengan baik, ini adalah berkat untukku jika kau melakukannya." Sambil terlihat Master Dusty yang tiba-tiba bersujud dan ia pun berkata, "Hari ini generasi dari Das akan mematuhi Yang Mulia dan melayani Yang Mulia hingga generasi yang akan datang. Saya berjanji kesetiaan saya kepada Yang Mulia tidak akan tergoyahkan di negara Sia ini. Panjang umur Yang Mulia." Dan di sana mereka semua pun bersujud. Beda dengan Duster yang hanya berdiri di sana memandangi mereka. Lalu Master Dusty pun menoleh berkata, "Nak, kenapa kau tidak bersujud?" Di sana Duster pun bersujud berkata, "Panjang umur Yang Mulia, panjang umur Yang Mulia Kaisar." Lalu Yang Yu pun berkata, "Berdirilah, aku masih anggota sekte hati ini. Tidak pantas, kita adalah saudara. Berdirilah." Sambil kita diperlihatkan Kaisar Anggur di sana yang tersenyum berkata, "Bagus, bagus, semuanya baik-baik saja sekarang. Mari kita minum untuk merayakannya. Ayolah, anggur monyetku tidak bisa diminum sendiri. Mari kita meminumnya." Lalu di sisi Yang Yu ia pun berkata, "Master sekte dari jimat surgawi, maukah kau minum dengan Kaisar ini ataukah kau masih menyimpan dendam?" Di sana Master Feng pun gemetar dan ia pun bergumam, "Aku tidak boleh tetap marah, tapi orang ini dia masih dapat mendapatkan relik itu. Bagaimana bisa?" Lalu dari belakangnya Master Dusty pun berkata, "Apa yang kau lakukan di sana? Mari minum bersama." Lalu di sisi Master Feng ia pun berkata, ya tentu saja. Sekali kau menembusnya, aku berharap kau tidak akan melupakan sedikit penyelidikan sekte kami di sini." Di sana Master Dusty pun menjawab, "Jika Master sekte butuh bantuanku nanti, bilang saja. Terima kasih telah datang di perjamuanku malam ini. Sekarang bersulang. Kaisar Anggur, maafkan saya karena kurang keramah tamahan hari ini." Lalu Kaisar Anggur itu pun menjawab, "Master Sekte Dusty, saya akan kembali lebih dulu." Di sana Master Dusty pun menjawab, "Oh, tetapi kami masih memiliki anggur lagi. Apakah Anda sungguh ingin kembali?" Lalu Kaisar Anggur itu pun berkata, "Ya, aku harus bangun awal untuk menyeduh dan istriku akan marah jika aku minum terlalu banyak." Dan Master Dusty pun berkata, "Benar, istri Anda, saya tidak akan menahan kalau begitu." Sambil terlihat seseorang yang melompat ke arahnya, ternyata itu adalah Yang Yu. Di sana Master Dusty pun berkata, "Yang Mulia, apakah Anda akan kembali ke istana?" Di sana Yang Yu pun menjawab, "Ya, wow, sudah lama aku tidak mabuk. Apakah aku akan mabuk?" Tidak." Sambil terlihat ia mabuk di sana. Lalu Master Dusty pun berkata, "Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja?" Yang Yu pun menjawab, "Aku benar-benar tidak apa-apa. Daijobu, kupikir aku akan meminum Heineken Mountain Dew." Sambil ia mabuk sentoyongan di sana. Lalu Master Dusty di sana pun bergumam, "Heineken Mountain Dew, apa itu?" Sambil ia melihat ke arah Yang Yu itu yang sentoyongan menuju ke kamarnya. Lalu tiba-tiba Duster dari belakang berkata, "Ayah, haruskah kita mematuhi dan mengikuti Kaisar? Kita sudah punya relik, itu berarti kita akan memiliki keputusan akhir pada akhirnya." Sambil terlihat ayahnya itu yang melirik ke arahnya. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah gerakan yang sangat cepat. Ternyata Master Dusty pun menampar anaknya itu sambil berkata, "Dasar sampah tidak berguna. Ini terakhir kalinya aku akan melindungimu dari masalah, terutama setelah apa yang kau lakukan saat perjamuan ini. Pandanganmu diselimuti oleh kebencian, tapi masih tidak bisa dipercaya pada apa yang kukatakan di sana. Kau tidak tahu apa yang baik bagimu." Sambil kita diperlihatkan seseorang di sana yang melompat di atas genteng, dan orang itu pun berkata, "Tuan Dusty sedang mendidik anaknya. Ini menghiburku." Sambil Tuan Dusty di sana yang melirik bergumam, "Siapa itu? Keluarlah kalian." Sambil kita diperlihatkan dua orang itu, yaitu Dewa Perang Pisau Besar dan
tiang gongsi. Lalu pisau besar pun berkata, "Pak Tua, sepertinya kau melupakan kami. Kenapa kau tidak mengundang kami di perjamuanmu?" Dan Master Dusty pun berkata, apa yang kalian berdua lakukan di sekte hatiku?" Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang emosi berkata, "Benar, keluarlah atau akan kubunuh kalian." Dan di sisi gongsi ia pun berkata, "Para orang lemah ini sedang menggonggong dalam kondisi sekte hati seperti ini. Menyedihkan, tidakkah kau peduli pada anak-anakmu? Karena dia anjingnya lebih besar." Dan di sana Duster pun berkata, "Apa yang kau katakan?" Dan pisau besar di sana pun berkata, "Aku bilang kau itu anjing." Lalu Master Dusty pun berkata, "Cukup, hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku tidak ingin menyakiti kalian. Kembalilah sebelum kalian merusak suasana hatiku." Di sana pisau besar pun berkata, "Pak Tua, apa yang kau katakan itu tidak baik. Aku akan membawakan hadiah untukmu." Sambil ia mengeluarkan aura kegelapan di sana, dan murid itu pun berkata, "Lihat, di atas kita sesuatu sedang menyelimuti kita." Ternyata itu adalah aura beberapa lonceng di sana. Lalu seseorang di sana pun berkata, "Apa maksud dari 4 lonceng ini?" Sambil kita diperlihatkan Master Dusty yang terkejut bergumam, "Senjata magis kerajaan, jam perusak jiwa." Dan bersambung mo.